Hari ini Om Jack mau ambil tes PCR karena akan segera kembali ke Jepang. Yaitu jadi selalu harus sebelum berangkat PCR tes, dan berikut hasilnya nanti baru besok mungkin diambilnya. Baru itu syarat untuk kita bisa kembali ke Jepang. Tentu ada yang lainnya seperti sertifikat vaksinasi dan lain-lain. Itu ada. Nanti Jack jelaskan, insya Allah bisa lebih rinci penjelasannya. Dari pinggir. Bapak boleh banget. Tarik nafas, jangan ditahan. Lagi ya Pak. Tarik nafas. Kerja di sananya udah lama Pak? Udah lama saya. Di sini dinas kalian cuti ya, cukup. Jadi besok ya, jadi iya, hasilnya besok siang. iya. Ya, Ya, tadi juga saya udah minta sesuai ada form yang untuk di Jepangnya juga gitu. Jadi udah ngomong sih di depannya ya. Udah ya? Sudah selesai. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya. Saya balik lagi ke sana atau gimana? Boleh langsung pulang. Kalau KTP udah ya. Boleh langsung pulang aja. Oke. Iya. Makasih. Sama-sama Pak. Selesai PCR tes. Aduh, enak banget. Jadi seperti itu prosedurnya, nanti dijelaskan loh. Lebih rinci. Udah mau nyusut mau nenek. Oke. Dadah kali katanya Cicek. Dadah Sheo. Cicek pulang dulu ya. Iya. Tuh nanti datang lagi sini. Kalim. Dadah, bye. Yang bagus ya, makannya juga. Ya. Bye. Oh, yang ini. Ale. Ada apa ya, bingung ya? Iya. Dijak pulang dulu ya. Kita main lagi sini. Bulan depan. Ya, aju. Ya. Jati Pak di jalan ya. Ya. Yang ini apa? Sehat-sehat. Min. Bapak juga sehat-sehat ya. Yang sabar kalau lagi pada rewel. Ya. Jangan hati-hati ya Gam ya di rumah ya. Si bayi belum tidur. Udah tidur, bangun. Iya itu. Jadi hari ini Om Jack nggak kerasa sudah 1,5 bulan harus balik Jepang. Insya Allah sampai dan selamat dan di karantina isoman sih. Nanti Om Jack bikin ceritanya. Oke.
Pagi ini terlihat Soekarno-Hatta sepi, tidak seperti biasanya. Walaupun masih pagi pun biasanya ramai. Ini terlihat sepi, hanya ada 1-2 pesawat yang akan berangkat. Nah, ini tempat check-in ya, tempat check-in kita sepertinya nggak penuh, sepertiga orang lah kira-kira yang kena. Hanya nggak tahu ini apa tujuannya, semua ke Narita atau transit, orang-orang yang transit ke Amerika. Di sini kita harus menunjukkan sertifikat COVID dan vaksinasi dan hasil PCR test yang negatif. Nah, ini setelah melewati imigrasi juga kosong karena memang sepi, nggak ada apa-apa. Dan ini menuju yang untuk tempat gate ya, dalam gate-nya lebih jauh. Jadi cepat-cepat aja. Itu gate-nya agak di ujung. Ini seperti dilihat, emang sih masih pagi. Jadi toko-toko duty free itu masih tutup, banyak yang masih tutup. Tapi lebih banyak kehidupan lah daripada di Narita waktu itu ya. Memang terlihat kosong, nggak seperti biasanya. Jadi mau diulang di sini bahwa waktu kita check-in barang tuh harus menunjukkan sertifikat vaksinasi dan hasil PCR test yang negatif yang masih berlaku 72 jam yang kemarin Om Jack ambil gitu ya. Seperti itu. Oh iya, Om Jack lupa mengasih tahu bahwa hasil sertifikat PCR itu selain dari lab ya, dari lab yang kita tes itu juga pemerintah Jepang tuh memerlukan bentuk format dari Kementerian Kesehatan Jepang. Itu bisa di-download dan kita minta ke lab di Indonesia sebelumnya untuk itu pun untuk diisi oleh mereka dan tanda tangani. Nah, itu nanti mereka akan lebih lihat ke situ dan itu akan mereka ambil formnya itu. Terlihat ini ya kosong ya, pesawat yang memang tidak dipenuhi full, sepertiganya lah dari pesawat ini. Dan satu baris itu hanya satu orang, kecuali kalau kita berdua yaitu satu deret. Jadi satu deret itu satu orang aja. Kayak Om Jack di depan kosong malah. Jadi kalau dalam perjalanan sekarang itu kita bisa ngelonjor lah. Nah, ini akhirnya berangkat juga karena tadi itu ada delay ya, karena ada sedikit ada kerusakan di gear apanya lah gitu. Dan kira-kira setelah 1 jam lah mereka setelah fix baru bisa berangkat. Jadi ada keterlambatan sekitar 1 jam dari jadwal semula.
akhirnya ini keluar juga. Jadi setelah mendarat itu proses proses PCR segala macam pengecekan COVID ini memakan waktu 2 jaman lah kira-kira sampai dari situ. Sebenarnya udah tidak ada apa-apa lagi karena kosong, imigrasi pun lancar dan barang pun bagasi itu sudah, karena ternyata yang turun hanya 4 orang, yang lebihnya tuh ke transit semuanya gitu. Jadi hanya 4 orang dan hanya 2 orang Indonesia. Jadi waktu ngambil barang tuh barang udah bukan di belt lagi, udah diturunin, tinggal kita ngambil langsung ke bea cukai. Kalau nggak ada bawa apa-apa ya langsung keluar seperti ini. Dan ini kelihatan sepi sekali ya airport Narita ini. Ini sore ini padahal ya, biasanya rame. Dan ini sekarang Om Jack sedang menuju mencari jemputan karena tidak boleh pakai transportasi umum. Jadi Om Jack sudah reserve ada semacam mobil sewa lah ya, sewa dengan drivernya tentunya untuk langsung ke rumah karena nggak boleh mampir-mampir, harus segera masuk karantina. Nah, ini Om Jack sudah naik mobil sewaan itu dan berangkat menuju apartemen langsung, tidak mampir-mampir ya. Jadi begitulah perjalanan seharian dari Jakarta ke Tokyo, turun di Narita. Cukup repot ya sekarang ini masa pandemik ini karena persiapannya juga ada, dan setelah itu ini Om Jack harus karantina 14 hari di rumah, jadi isoman ya. Masih mending lah isoman ya. Tapi ya cukup lama ya 14 hari itu. Hari ini Om Jack karantina hari ketiga. Di hari ketiga Om Jack itu disuruh tes swab sendiri. Jadi dapat waktu keluar dari di airport dapat tes kit seperti ini. Nah, jadi ini kita harus sendiri. Astaga, sendiri aja sama orang aja takut. Jadi kayak gini, ada keterangannya ya, tesnya kayak apa. Nah, terus lagi ada keterangannya jelas ada sini. Nah, jadi Om Jack tes ya. Bingung juga tadinya. Jadi pertama dicolok hidungnya. Yang biasalah yang untuk tes itu colok satu aja. Nah, nanti ditaruh di cairan yang gini yang sudah disediakan ya. Ditutup sama ini. Hasil tesnya itu dicelup di sini, diputer-puter berapa 10 kali lah. Keluarin, tutup pakai ini, tube ini. Terus ditetesin di alat ini ya. Nah, ke sini ya. Nah, setelah ditutup terus kita tunggu 30 menit hasilnya. Nah, kalau sudah 30 menit nanti hasilnya ada keluar di sini ya. Di sini ya. Keluar
Kalau garisnya 2 itu positif, kalau garisnya 1 itu negatif ya. Kalau tidak ada apa-apa atau ada garis merah tipis, artinya tesnya gagal, kita harus ulang gitu ya. Jadi Om Jack coba ini waktu namanya gue pertama kan, pikir begitu dites hasilnya langsung keluar dimasukin nih, nggak baca instruksi emang. Jadi wah ini gagal nih. Om Jack di dalam kit itu ada ininya, ada setnya 2 kali untuk 2 kali tes. Udah, jadi Om Jack tes lagi, ya ada 2, dan ternyata setelah 30 menit itu yang ini keluar hasilnya gitu. Jadi dua-duanya udah dipakai nih. Waduh, gimana nih ya caranya nih? Apa ini kalau dua-duanya dipakai gimana ya? Apa nanti terakhir ada tes juga? Kan khawatirnya udah dua-duanya kepakai kan, gimana kan? Tapi udah, Om Jack bikin email, kirim, dan tadi juga udah telepon supaya make sure aja, nggak apa-apa. Kayaknya sih nggak tahu lah, kalau misalnya oh itu nanti akan ada tes, mungkin dikirimin ya kitnya itu ya, nggak apa gitu. Jadi tesnya ini tadi juga udah ada laporan, bukan laporan yang, jadi kan begitu landing kita disuruh install ini, namanya aplikasi ini ya. Nah ini mereka akan ngontrol dari sini ya. Ya, jadi ada yang di sini datang ya, yang gambar rumah itu ketika kita sampai tempat sampai rumah, Om Jack langsung klik ya, artinya udah masuk situ ya. Kalau kita isomannya di hotel, itu begitu sampai hotel itu yang mencet. Nah setelah itu selama 2 minggu ini akan secara random mereka akan ngasih informasi gitu, ngasih info gitu. Misalnya report, yang tengah report tuh nanya suhu badan gimana, apa baik-baik saja gitu ya. Itu kalau oke ya tinggal hanya milih aja gitu ya. Nah terus kadang-kadang secara random juga posisi Anda di mana. Ini ada nih, kita harus klik nih ya. Posisinya harus klik. Oh, dan mereka akan cek, oh berarti mereka Jack ada di sini gitu kan gitu. Ini harus ini, jadi harus menjawab gitu kan. Begitu juga kadang-kadang ada call dari sini. Begitu tampil call, umumnya nggak langsung ngomong, tiba-tiba ada gambar kayak bentuk kayak orang itu. Nah itu kita sesuaikan, oh dan kita gerak, oh ini benar saya ada di sini gitu. Oh memang, emang ini saya gitu kan, kayak video call gitu, membuktikan aja gitu. Jadi 14 hari Om Jack di rumah, nggak boleh keluar rumah, diem. Gimana ya, di rumah sih enak gitu, hanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Kalau ada keperluan paling kayak delivery gitu ya, kayak model-model kayak GoFood gitu ada sih. Tapi nggak keluar membosankan juga kan gitu kan. Gimana gitu. Nah oh ya, jadi seperti tadi kan sudah lihat video perjalanan Om Jack. Jadi kita begitu sampai itu langsung digiring sama seperti kayak di Jakarta ke bagian cek COVID ya. Itu tapi ada beberapa checkpoint kalau dibandingin dengan di Indonesia. Dia ada checkpoint rapi tapi sangat kelihatan strict. Pertama ngeliatin dokumen,
sertifikat vaksin sama hasil PCR test yang masih berlaku 72 jam. Nah, di situ dokumen dilengkapin, terus waktu di pesawat itu begitu naik tuh kita ada dibagiin beberapa kertas gitu yang harus kita isi ya. Terdapat ini ya gitu, keterangan segala macem. Nah, di situ kita harus isi nama segala macam. Nah, itu nanti begitu sampai tiba di bagian pengecekan COVID itu harus diserahin gitu. Diserahkan dan dia cek, baru kita pindah ke berikutnya. Itu juga ngecek apa ya, udah lupa juga. Kayak sama ceknya dipersisin benar. Nah, baru setelah itu masuk ke bilik-bilik untuk ngambil sampel. Nah, bedanya di sini di Jepang, di Narita ya, Om Jack, itu semua bukan dicolok gitu hidungnya, tapi pakai air liur gitu. Nah, model air liur terus diserahkan. Ya udah, kita nunggu persis caranya persis kayak di Indonesia juga, di Soekarno Hatta persis. Nah, terus di situ kita suruh tunggu ya. Nah, selagi nunggu itu ada lagi staff lain yang untuk mengecek aplikasi kita sudah punya aplikasi yang namanya SOS terkait tadi ini ya. Kalau belum ada, kita suruh download. Terus di situ nanti ada semacam inisial proses, jadi nama di register di situ sampai siap gitu ya. Nah, jadi nanti dia kasih tahu ini harus selalu HP jangan silent, Bluetooth-nya harus hidup, pokoknya harus connect lah, data harus ada gitu ya. Itu. Nah, setelah hasilnya itu selesai, dipanggil ya. Nah, itu ya udah, kita baru menuju selesai lah urusan COVID ini, baru masuk pergi ke imigrasi gitu. Imigrasi suasana sepi, nggak kayak dulu ya, sepi banget gitu. Karena Om Jack naik itu pesawat sepertiganya lah isinya semua itu dari Jakarta. Tapi yang turun di Narita di Jepang itu hanya 4 orang. 4 orang, selebihnya itu adalah transit orang yang mau ke Amerika ya. Jadi hanya 4 orang. 4 orang Indonesia nya 2 termasuk Om Jack gitu kan. Udah. Jadi imigrasi ya cepet lah, kosong, sepi kan gitu. Selesai terus sekarang ini sementara ini yang bisa masuk ke Jepang melewati imigrasi itu hanya orang Jepang dan orang asing yang emang tinggal di Jepang, memiliki visa yang tinggal di Jepang. Jadi bukan turis, bukan yang baru-baru gitu. Nah, setelah melewati imigrasi seperti biasa ke bagian ngambil barang. Itu pun sepi, nggak kayak biasanya rame gitu. Nah, yang lucu, yang tempat barang yang pesawatnya Om Jack ini karena hanya 4 orang kan. Jadi waktu menuju ke sana itu beltnya udah stop. Koper udah diturunin, dijejerin aja gitu. Nah, kebetulan mungkin yang orang Jepang udah duluan ya, dia udah selesai. Jadi hanya tinggal 2 koper aja. Itu satu orang Indonesia lain, pelajar kayaknya. Yang satu Om Jack. Ya udah, Om Jack bawa. Nah, sepi dan yang lucu itu sekarang terlihat bahwa ada
pihak bea cukainya membawa anjing pelacak gitu. Dulu ada tapi jarang dilihat. Sekarang karena sedikit orangnya jadi ya udah dicek, masuk di bea cukai bilang bawa apa, yang barang terlarang atau apa, nggak ada, ya udah keluar. Nah tadi yang di video itu kan ada kan, keluar tuh sepi kondisinya, yang biasanya ramai itu benar-benar sepi ya. Itu baru jam berapa ya, baru jam 6 apa, jam 7, jam 6 lah, tapi udah gelap ya karena di sini winter, lagi musim dingin kayak gitu. Jadi nah untuk pulang ke rumah atau ke hotel isoman ini harus memakai kendaraan pribadi, dijemput atau semacam, bukan rental apa ya, ya kayak rental gitu. Jadi udah ada drivernya khusus gitu, nggak boleh pakai kendaraan umum. Jadi Om Jack dari situ karena sudah reserve ya, ada yang jemput nanti, ya udah terus nunggunya di mana. Nah lucunya di sini kalau kita nggak kayak di Soekarno Hatta ya, ketat naik taksinya, yang jemput di mana, hotel mana gitu. Karena kalau di Indonesia harus masuk hotel kan, apalagi sekarang 10 hari apa 14 hari. Nah keluar itu nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa. Sebenarnya kalau mau nakal-nakal naik taksi pun nggak ada yang lihat gitu kan. Tapi kayaknya orang nurut aja, maksudnya mengikuti peraturan, keluar udah dijemput, naik jemputan itu barulah sampai rumah gitu. Nah sampai rumah itulah sekarang jadi 14 hari, ini baru 3 hari ya. Nah kayak gitu. Jadi moga-moga lancar. Bosan juga mau ngapain, kerja juga kerja dari rumah. Tapi yang jelas hari ketiga tesnya negatif, insya Allah terus negatif. Nah yang ntar terakhirnya bagaimana Om Jack belum tahu ya, apa dia ngirim kit lagi atau gimana. Nah terus apa lagi ya, oh ya, staff yang ngurusin COVID ini dari pesawat turun dari pesawat sampai selesai urusan itu, staff-staffnya itu kebanyakan boleh bilang mungkin 80% adalah bukan orang Jepang, bukan orang Jepang. Jadi sepertinya ada orang dari kebangsaan Vietnam, staffnya itu staff orang Vietnam, orang Nepal, orang Bangladesh, orang Cina gitu. Mungkin ini untuk agar takutnya kalau tamu internasional nggak bisa ngomong Jepang kan, bisa aja kan. Mereka bisa ngomong Jepang tentunya gitu. Tapi lucu aja gitu ya. Hanya supervisornya aja yang orang Jepang. Jadi kepikir aja apa yang staf Jepangnya takut ya jaga itu. Tapi ini hanya kiraan Om Jack aja gitu. Jadi mungkin itu untuk komunikasi aja gitu. Jadi ya itulah pengalaman perjalanan Om Jack dari Jakarta ke Tokyo. Silakan lihat juga yang perjalanan dari Tokyo ke Jakarta, ada itu ya. Oke, sampai jumpa.